Ini parah nih. Anja. Dia nomor satu panjat tepinang. Dia nomor satu tarik tambang. Anja. Ahok mati kutu saat di depan Kejagung. Sebelum dipanggil, Ahok teriak-teriak lantang. Dia akan membongkar semua kasus korupsi di Pertamina. Dia akan membuka data-data. Namun setelah datang ke kejaksaan dan diperiksa sebagai saksi, dirinya terkaget-kaget. Apa kesamaan Bung Hasto Kristianto dengan Bung Ahok? Satu, sama-sama kader partai Nganu. Dua, sama-sama sedang berhadapan dengan masalah korupsi. Tiga, sama-sama suka ngomong dan berapi-api. Empat, sama-sama merasa punya barang bukti yang bisa membongkar kasus tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar si macan ompong ya, alias si komut jadi-jadian ya, alias si kucing kurap yang hingga kini masih terus dirujak oleh neti. Ya gimana tidak dirujak ya kan? Wong di podcast beberapa waktu lalu gayanya kagak ketulungan, ngotot berapi-api ya, macam kuda lumping yang kesurupan ya. Dia berjanji akan mengungkap data kebobrokan Pertamini, nggak taunya begitu dipanggil kejaksaan sebagai saksi, dia berubah jadi kucing kurap yang kudisan dan ompong. Begini ini emang ya, tipikal kader-kader partai terbesar di Indonesia. Omongnya tinggi sundul langit, tapi omong doang ya. Nggak bisa membuktikan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Anja. Aduh, Mas Jemi Swilo, jangan gitulah, ya kan? Jangan nyindir-nyindir. Masa begitu ekspresinya, begitu tahu, ternyata si komut jadi-jadian itu kalah data dengan Jaksa Agung. Aduh, lanjut. Dia nomor satu panjat tepinang. Dia nomor satu tarik tambang. Anja. Dia nomor satu panjat pinang. Iya, menurut saya ini nomor satu panjat pinang ya. Samalah dengan si Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan, si Dul Kadul. Kemudian juga kader tukang nyinyir ya kan. Kemudian juga si Aba. Iya. Itu nomor satu panjat pinang. Tapi omong doang ya. Nomor satu kalau omong doang gedabrus ya.
Meledak-ledak di awal, akhirnya jong. Sekian, terima kasih. Lanjut. Ahok mati kutu saat di depan Kejagung. Sebelum dipanggil, Ahok teriak-teriak lantang. Dia akan membongkar semua kasus korupsi di Pertamina. Dia akan membuka data-data. Namun setelah datang ke kejaksaan dan diperiksa sebagai saksi, dirinya terkaget-kaget. Ternyata dokumen dari kejaksaan lebih lengkap dari dirinya. Dirinya mengaku bahwa dia mengetahui kasus korupsi hanya sekaki dan kejaksaan dari kaki sampai kepala. Dirinya mengaku terkaget-kaget. Waduh, yang mau jadi pahlawan kesiangan ternyata kalah data sama Kejagung. Banyak pertanyaan dari netizen. Terus waktu Ahok jadi komut, apa kerjanya? Kok banyak nggak taunya? Iyalah, mati kutu jelas ya. Akhirnya saya kan curiga ya, dan kecurigaan saya ini menurut saya cukup beralasan gitu loh, bahwa sebetulnya si komut yang satu ini ya kan, si mantan komut maksud saya, ketika berbicara berapi-api ya sampai urat lehernya sebesar batang pohon kurma itu ya kan, di sebuah podcast itu kan, podcast tertentu itu menurut saya cuma acting aja ya kan. Iya, acting aja itu. Sebetulnya dia cuma ingin menggiring opini, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak terlibat, bahwa dirinya itu tidak menjadi bagian, ya kan, dalam korupsi tersebut. Bahkan dirinya justru ingin memperbaiki Pertamini gitu loh. Tetapi mungkin dia menyadari bahwa penggiringan opini yang dia lakukan dengan cara berakting itu nggak berhasil, ya kan. Karena ada video lain ketika dirinya podcast dengan Najwa Shihab, itu apa yang dia omongkan itu berbeda dengan apa yang dia omongkan pada saat podcast terbaru yang ngotot-ngotot itu ya kan. Akhirnya dia mungkin mikir, waduh nggak bisa dilanjutkan nih ya kan. Mending saya fokus aja lah gimana caranya nggak jadi tersangka ya kan, cukup jadi saksi aja tapi nggak naik statusnya jadi tersangka gitu. Itu sih menurut saya ya kan. Atau bisa jadi juga yang bersangkutan sedang berakting ya, berharap dirinya tetap diterima lah di partai terbesar di Indonesia ya. Karena kalau nggak jago acting katanya denger-denger dikeluarin dari partai ya. Lanjut. 10 jam diperiksa Kejagung, Ahok kaget dengan korupsi Pertamina. Gile juga. Pak Ahok kaget, Pak Ahok kaget. Ngapain kaget, Pak? Bapak sebagai komisaris tugasnya ngapain waktu itu? Bukannya tugas komisaris itu mengawasi dan menasehati direksi Pertamina? Terus fungsi Bapak apa? Bapak nggak ngawasi? Nggak cari tahu apa yang terjadi di dalam? Yang salah nggak dibenerin? Terus Bapak juga nggak nasehati kalau ada yang salah? Gitu cuap-cuap. Saya kok curiga sama Pak Ahok ini ya. Sebenarnya Pak Ahok ini berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang salah? Saya bingung. Kadang Pak Ahok ini terlihat pahlawan, terus terlihat nggak pahlawan, atau bingung sih. Menurut netizen gimana sih Pak Ahok ini? Pak Ahok ini berada di pihak yang benar apa di pihak yang salah menurut netizen? Yuk komen ya. Ya. Mantan komut kaget ya dengan korupsi di lingkungan Pertamini katanya, yang disampaikan oleh Mas Agus Gemoy barusan ya. Ya berarti dugaan saya tukang acting itu ya nggak salah ya kan. Kemarin acting untuk menunjukkan bahwa dirinya nggak bersalah ya kan. Acting agar tetap diterima di partai terbesar di Indonesia sebagai kader elit ya kan. Nah kemudian begitu dipanggil oleh kejaksaan, acting lagi gitu kan. Pura-pura nggak tahu. Oh kaget ya kan, sebesar itu ternyata korupsi yang terjadi di lingkungan Pertamini. Kok saya nggak tahu ya, acting juga gitu kan. Iyalah, kenapa kok acting begitu ya? Tadi itu tujuannya gimana caranya, udahlah jadi saksi aja, gimana caranya dirinya nggak naik status jadi tersangka gitu loh. Jadi cukup jadi saksi aja, makanya acting lah sekarang ya. Acting nggak tahu, acting pura-pura kaget ya kan. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agus Gemoy, lu ketika jadi komut Pertamini, apa kerja lu? Lu kerjanya apa jadi komut? Main golf aja. Lanjut. Apa kesamaan Bung Hasto Kristianto dengan Bung Ahok? Satu, sama-sama kader partai nganu.
2, sama-sama sedang berhadapan dengan masalah korupsi. 3, sama-sama suka ngomong dan berapi-api. 4, sama-sama merasa punya barang bukti yang bisa membongkar kasus tertentu. 5, belum sama. Yang 1 sudah jadi tersangka, yang 2 masih saksi. Dan semoga tetap menjadi saksi. Ya, jangan sampai jadi sama-sama jadi tersangka. Oke, Bung Hasto, Bung Ahok, sehat selalu. Aufklärung 1972. Hahaha. Ya, itulah persamaan ya dan perbedaan dari dua sosok yang saat ini sedang viral di banyak media sosial ya. Sama-sama berasal dari partai terbesar di Indonesia, sama-sama kader elit ya kan, sama-sama suka ngomong, sama-sama menggebu-gebu saat bicara ya, berapi-api ya kan, otot lehernya sebesar batang pohon kurma ya kan. Sama-sama sedang menjalani proses hukum, ya kan? Haha. Bedanya yang satunya berstatus sebagai tersangka dan sudah ditahan, dan satunya lagi belum, ya kan? Ya bisa jadi juga nanti akan menyusul gitu loh, ya kan? Iya nggak tahu juga sih. Kita tunggu aja ya bagaimana perkembangannya ke depan, ya kan? Ya kita sebagai rakyat biasa ya senyum aja lah ngelihat si mantan komut ya kan mencak-mencak di podcast ya kan macam kayak macan sejati gitu menyindir-nyindir macan ompong macan sirkus. Begitu dipanggil kejaksaan seperti kucing kurap yang kudisan ya kan. Iya, kita saksikan aja ya, dan juga kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Apakah si mantan komut ini akan naik status menjadi tersangka menyusul sang sekjen moncong kura-kura. Ya kita saksikan aja bareng-bareng teman-teman ya. Ya teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang membuat daftar persamaan antara si Ahok dan si sekjen moncong kura-kura ya. Semuanya sama ya, bedanya adalah si Ahok masih berstatus sebagai saksi dan si moncong kura-kura sudah berstatus sebagai tersangka dan sudah ditahan ya. Tetapi jangan salah, jangan-jangan sebentar lagi itu si mantan komut itu bisa jadi akan menyusul status sang sekjen. Ya kita tunggu saja perkembangannya ke depan bagaimana ya. Oke teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar si macan ompong alias si mantan komut jadi-jadian ya, alias si kucing kurap yang hingga kini masih terus dirujak oleh neti. Waduh, ya gimana tidak dirujak ya kan. Wong di podcast beberapa waktu lalu gayanya kagak ketulungan ya, ngotot-ngotot berapi-api macam kuda lumping yang kesurupan. Kesurupan genderuwo mungkin ya. Dan dia berjanji akan mengungkap data kebobrokan di lingkungan Pertamina di hadapan Kejagung. Nggak taunya. Begitu dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi, dia berubah jadi kucing kurap yang kudisan dan ompong. Begini ini emang ya, tipikal kader-kader partai terbesar di Indonesia. Omong doang ya, omongnya aja yang tinggi, tapi nggak bisa dibuktikan. Nggak ada buktinya, kerjanya nol. Gedabrus ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.